Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha dengan NIM A1M122052. Di sini saya akan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu informasi umum. Di dalam informasi umum terdapat identitas modul, komponen awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi inti, komponen inti. Di dalam komponen inti terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pelajaran terdapat 3. Yang pertama yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu asesmen, pengayaan atau remedial, refleksi peserta didik, refleksi guru. Selanjutnya yaitu lampiran. Di dalam lampiran terdapat LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ijma Ishak dengan NIM A1M1220094. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi umum. Yang pertama, identitas modul. Identitas modul adalah informasi dasar mengenai sebuah modul pembelajaran. Menurut Gagné, menyatakan bahwa modul harus memiliki tujuan yang jelas untuk memfasilitasi pembelajaran yang terarah. Identitas modul ajar berisi tentang nama penyusun, satuan pendidikan, tahun pelajaran, kelas atau semester, mata pelajaran, fase, dan alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang sebelum memulai suatu proses pembelajaran. Menurut Bloom, mengemukakan kompetensi awal penting untuk menentukan tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah konsep yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk menggambarkan karakteristik ideal siswa yang diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rina Ariningsih, penguatan profil pelajar Pancasila sangat penting menghadapi tantangan global dan lokasi sehingga siswa mampu berkontribusi secara positif. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM A1M1220095. Ini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran. Yang pertama, sarana dan prasarana adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada alat, fasilitas, dan infrastruktur untuk mendukung suatu kegiatan atau proses. Menurut Suharsini Aripunto, keberadaan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran karena memfasilitasi proses belajar mengajar. Yang kedua, target peserta didik merujuk pada tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Menurut Diller 1949, menekankan pentingnya menetapkan tujuan pendidikan berdasarkan kebutuhan peserta didik sehingga relevan dan bermanfaat. Yang ketiga, modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah kerangka atau strategi yang digunakan untuk merancang proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Menurut Brunner, menekankan pentingnya modul pembelajaran yang berbasis penemuan, di mana siswa terlihat aktif dalam proses belajar untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adawiyah dengan NIM A1M1220018. Di sini saya akan menjelaskan komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang diharapkan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Menurut Mager, menekankan pentingnya tujuan yang spesifik dan terukur. Yang kedua, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami informasi atau konsep secara
secara mendalam. Menurut Howard Gardner, mendorong pendekatan multiple intelligence di mana pemahaman bermakna dapat bervariasi tergantung pada jenis kecerdasan individu. Yang ketiga, pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik adalah pertanyaan yang dirancang untuk memicu diskusi refleksi. Menurut taksonomi Bloom, pertanyaan tematik seringkali termasuk dalam tingkat analisis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM A1M1222062. Di sini saya akan melanjutkan materi dari tema sebelumnya mengenai komponen inti dalam modul ajar. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran adalah proses di mana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan materi, pengajar, dan lingkungan belajar. Jane Piaget menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses adaptasi dan konstruksi pengetahuan di mana siswa secara aktif membangun pemahaman melalui pengalaman. Dalam kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal. Nah, dalam kegiatan awal ini, yang pertama dilakukan guru yaitu membuka kegiatan pembelajaran serta menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua yaitu guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa bersama. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik. Nah, kemudian setelah mengecek kehadiran peserta didik, guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan materi yang akan diajarkan pada peserta didik pada hari itu. Kemudian yaitu kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini, guru menjelaskan materi pembelajaran. Setelah menjelaskan materi pembelajaran, guru akan memberikan soal atau latihan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini guru menyimpulkan materi pembelajaran pada hari itu. Kemudian materi akan melakukan refleksi kepada peserta didik. Setelah melakukan refleksi, guru akan menutup kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu asesmen. Nah, asesmen adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi tentang individu atau kelompok. Nah, menurut Plong dan Caldwell menyebutkan bahwa asesmen harus mencakup evaluasi tidak hanya dari hasil belajar, tetapi juga dari proses belajar itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar tambahan bagi siswa yang telah memahami materi pembelajaran dengan baik. Sedangkan remedial merupakan program yang ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Menurut taksonomi Bloom, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, baik melalui pengayaan bagi siswa yang memahami materi pembelajaran dengan cepat, maupun remedial bagi peserta didik yang memahami materi pembelajaran dengan lambat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlan dengan NIM A1M1222055. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lampiran. Materi tentang lampiran itu ada 2 poin. Yang pertama ada LKPD, yang kedua ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, LKPD. LKPD atau lembaran kerja peserta didik adalah alat bantu pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi siswa dalam memahami materi pembelajaran. Menurut Mulyasa 2005 menyatakan bahwa LKPD berfungsi sebagai alat evaluasi yang efektif membantu guru dalam menilai pemahaman dan keterampilan siswa. Poin yang kedua ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut Muhammad Nur Hidayat menyatakan bahwa bacaan yang baik dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sri Utami dengan stambuk A1M1222096.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya mengenai lampiran-lampiran yang ada di modul ajar. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu glosarium dan yang kedua daftar pustaka. Yang pertama glosarium. Glosarium adalah daftar istilah atau kata-kata khusus dalam suatu bidang tertentu lengkap dengan penjelasan atau definisinya. Nah, menurut Rosenberg, glosarium sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu siswa menguasai bahasa dan istilah dalam mata pelajaran tertentu. Nah, yang kedua yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar sumber-sumber yang digunakan dalam satu karya tulis yang memberikan informasi dan referensi untuk mendukung adanya argumen atau data dalam tulisan tertentu. Nah, Kemendikbud menyatakan bahwa daftar pustaka adalah bentuk penghargaan terhadap karya orang lain dan menghindari adanya plagiarisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.